kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini kita mau berdevosi ya. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Ibu Ruth mau mengajak anak-anak kelas 1 dan kelas 2 kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi kami Tuhan, supaya devosi nanti firman yang kami baca dan kami dengar, kami bisa mengerti dan bisa memahaminya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 22. Ya, Ibu ulang lagi. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 22. Anak-anak dan papa mama boleh membaca bersama dari rumah ya. Ibu Ruth akan membaca untuk kita semua. Dengan judul Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan dari seorang anak laki-laki bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman,
Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah anak-anak, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan judul manusia menjalankan bagiannya. Nah kemarin kita sudah mendengarkan devosi dari Ibu Fergi tentang Allah menjalankan bagiannya ya. Ketika Allah melakukan perjanjian dengan Abraham ya, Allah melakukan perjanjian dengan manusia ya. Jadi Allah itu ketika dia sudah buat perjanjian, dia tidak main-main dengan apa yang dibuatnya. Dia menepati janjinya. Dia akan melakukan janjinya itu sesuai dengan apa yang dia katakan ya. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang manusia menjalankan bagiannya. Nah, dalam bacaan kita anak-anak, Abraham tidak berjalan di tengah potongan binatang itu ya. Lalu apakah Abraham menjadi bebas dari ikatan perjanjian dan bisa dengan semaunya melanggar perjanjian yang sudah dibuat dia dengan Allah? Tentu saja tidak demikian. Abraham tidak melanggar perjanjian itu semaunya dia. Udah ya, umat Allah yang diwakili dengan Abraham, nah Bapak Abraham ini, dia juga memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menaati perjanjian ya. Dia setia terhadap perjanjian yang dilakukan, yang dibuat Allah ya, antara Allah dengan Bapak Abraham. Mereka sudah melakukan perjanjian ya. Jadi Allah berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberikan dia keturunan yang banyak, menjadikan dia bapak dari semua bangsa ya, sehingga namanya yang awalnya Bapak Abraham menjadi Abraham. Sedangkan istrinya juga dia diberikan anak, dia akan mengandung seorang anak, sehingga dia, nama dia yang dulunya Sarai diganti menjadi Sarah ya. Dan tentunya apa yang Allah janjikan kepada Bapak Abraham ini dan keluarganya ini dan istrinya ini, Allah menepati janjinya ya. Dia memberikan keturunan yang banyak, menjadikan Bapak Abraham sebagai bapak semua bangsa. Terus Ibu Sarai diganti namanya menjadi Sarah, memberikan anaknya, memberikan seorang anak laki-laki untuk dikandung Ibu Sarah ya. Nah, sehingga disitulah anak-anak kita bisa lihat bahwa Allah kita ini luar biasa ya. Allah kita tidak pernah main-main dengan apa yang dijanjikannya, apa perjanjian yang dibuatnya. Dia menepati janjinya itu. Oleh sebab itu Bapak Abraham dia tetap sabar, dia tetap setia ya. Oleh karena itu dia Bapak Abraham ini, dia sebagai manusia, dia menjalankan bagiannya, tanggung jawabnya, yaitu dia setia menunggu janjinya Tuhan. Nah, apalagi yang dilakukan? Nah, tadi di pembacaan kita juga kita sudah baca ya tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, di sini Allah mau untuk keturunan Abraham mereka juga harus disunat ya. Nah, Bapak Abraham juga menepati janjinya kepada Allah. Dia melakukan janjinya itu kepada Allah. Dia setia terhadap perjanjian Allah. Ya, dia tidak melanggar ya. Nah, anak-anak, jika umat Allah melanggar perjanjian, tidak setia kepada Allah, maka tetap ada akibat sebagai tanggung jawab yang harus ditanggung ya. Nah, anak-anak tahu
manusia berdosa, kita diciptakan Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita melanggar perintah Allah, kita melanggar perjanjian Allah, berarti itu tindakan dosa kita. Kita harus menanggung perbuatan kita yang melanggar perjanjian Allah. Nah, anak-anak sudah pernah Ibu sudah pernah ajarkan juga ya kayaknya di agama. Upah dosa adalah untuk anak-anak kelas 2. Upah dosa adalah maut ya. Jadi untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2, anak-anak harus tahu kalau upah dosa adalah maut. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, kehendak Tuhan, perjanjian Tuhan, kita harus menanggung apa yang kita lakukan. Ada akibatnya. Ya, karena seharusnya itu yang jadi tanggung jawab kita. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, menepati janjinya Tuhan. Ya, kita harus melakukan itu, menunggu dengan setia, bersabar. Ya, jadi kita tidak bisa mentang-mentang sebagai umat Allah, lalu kita merasa diri kita spesial dan bebas melakukan apa saja, termasuk seenaknya melanggar perjanjian dengan Allah. Tidak ya. Kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diciptakan Tuhan, kita sudah diberikan nafas hidup, sudah diberikan sukacita yang baru sama Tuhan. Kita tidak boleh seenak-enaknya melakukan apa yang mau seenaknya kita aja, melanggar perintah tidak. Tapi sebagai umat Tuhan, kita harus taat, kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Bukannya kita mau lakukan sesuai dengan apa yang kita mau ya, karena kita melakukan apa yang kita mau belum tentu baik dan benar di mata Tuhan ya. Apalagi itu perbuatan dosa, melanggar perintah Tuhan, itu tidak baik. Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan ya, berarti kita melakukan hal yang benar sesuai dengan dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan bilang ya. Nah anak-anak, bukan seperti itu ya. Justru ketika kita menjadi umat Allah dan setia pada perjanjian, kita bebas menikmati cinta, kasih, dan pemeliharaan Allah ya. Anak-anak harus tahu Allah kita itu sangat mengasihi kita. Berarti kalau Allah kita sudah mengasihi kita, kita juga sebagai anak-anak, kita juga harus mengasihi Allah kita, mengasihi sesama ya. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mengasihi diri saja, diri kita sendiri, egois. Tapi kita semau dengar-dengaran, sonbau setia dengan perintah Tuhan. Berarti itu tandanya kita bukan mengasihi Tuhan, bukan mengasihi Allah kita ya. Nah, tapi kalau kita mau jadi anak Tuhan ya, kita mau setia dengan perjanjian Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang jadi kehendak Tuhan, berarti di situ kita akan menikmati cinta, kasih, dan pemeliharaan Tuhan kepada kita ya. Tuhan akan menjaga kita ya, apapun yang kita alami ya, kita berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara dan pasti mampukan kita ya. Nah, Allah akan melimpahkan berkat firman dan pimpinannya dalam hidup kita. Nah, anak-anak, maukah anak-anak mau hidup seperti itu? Mau dong, Ibu Ruth saja mau sekali hidup dalam pemeliharaan Tuhan, mau hidup dalam cinta kasihnya Tuhan ya, supaya hati Ibu Ruth tenang ya, Ibu Ruth selalu sukacita setiap hari ya. Anak-anak juga harus seperti itu ya. Kalau anak-anak seperti itu mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, berarti anak-anak son melawan orang tua, son marah-marah, son suka marah-marah di rumah ya. Tapi anak-anak mau selalu bersukacita setiap hari, anak-anak juga bisa berbagi kasih kepada sesama anak-anak, pada orang lain di sekitar anak-anak. Oke anak-anak, jadi itulah devosi kita di pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah Ibu sampaikan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu mau memelihara kita, memberikan cinta kasihnya kepada kita ya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan sesuai kehendaknya ya. Apalagi Tuhan tuh selalu menepati janjinya ya. Kita juga harus setia menunggu janjinya Tuhan, harus melakukan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan, kehendak kepada kita ya. Kita tidak boleh jadi manusia yang egois. Nah, karena kalau kita egois berarti kita berdosa ya. Ada akibat yang harus kita tanggung ya. Kalau Ibu Ruth mau selalu hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Anak-anak juga harus seperti itu.
refleksi yang harus anak-anak isi nanti yang harus anak-anak jawab di jurnal refleksi. Nah, pertanyaan yang pertama, dalam sebuah perjanjian, apakah yang menjadi bagian anak-anak? Ya, maksudnya ini dalam sebuah perjanjian nih yang sudah anak-anak buat antara anak-anak sudah buat antara anak-anak dengan Tuhan, ya, atau dengan orang tua di rumah, apakah yang menjadi bagian anak-anak? Apa yang harus anak-anak lakukan? Gitu. Apakah anak-anak mau menjalankan bagiannya untuk menepati janjinya itu, atau sebaliknya anak-anak tidak mau, ya? Pertanyaan yang kedua, nah, menurut anak-anak, apakah bagian yang menjadi tanggung jawab anak-anak sebagai umat Allah dalam menjalankan perjanjian dengan Allah? Nah, ulangi lagi ya. Menurut anak-anak, apakah bagian yang menjadi tanggung jawab anak-anak sebagai umat Allah dalam menjalankan perjanjian dengan Allah, ya? Yang menjadi bagian tanggung jawab anak-anak itu apa, ya? Maksudnya apa yang sikap apa yang anak-anak tunjukkan, ya, yang menjadi bagian anak-anak yang menjadi tanggung jawab sebagai umat Allah nih dalam menjalankan perjanjian dengan Allah, ya? Sikap apakah yang anak-anak mau lakukan, ya? Oke, demikianlah devosi kita di pagi hari ini. Biarlah firman ini selalu memberkati kita semua. Nah, kita akan menutup devosi kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, siapkan hati, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau selalu berikan kami sukacita yang baru. Tuhan mau selalu pelihara kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mau belajar jadi anak-anak yang setia, yang taat akan setiap perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah tidak menepati janji, tapi Tuhan selalu menepati janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan janji Tuhan itu sangat indah bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu ini, biarlah segala apapun dalam perkembangan mereka Tuhan yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.